Ini kisah nyata dan belum lama terjadi di Lebanon. Dan kisah ini diceritakan oleh Sayyid Abdul Qadir Jailani Syatiri pada tahun 2016. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah keistimewaan atau mukjizat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil Islam Ahmad bin Ali bin Hajaril Asqalani wa usulihima wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, para asatidzah wal ustadzat, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata
yang pantas terucap dari mulut kita, melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita sambung dengan sama-sama menuntut ilmu. Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita, ada sebuah kisah tentang keajaiban Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah di negara Suriah, mohon maaf, negara Lebanon. Kira-kira Lebanon itu di mana, Pak? Kalau dari Al-Azhar kemana? Dari Al-Azhar jauh kene. Negara Lebanon adalah satu negara di Timur Tengah. Di sana Maulid Nabi sudah menjadi tradisi warga Lebanon. Sehingga yang hadir itu bukan cuma muslim, tapi non muslim pun hadir pada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Lebanon sana. Dan salah satu tradisi di sana adalah ketika mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu apa? Ketika berdiri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan pada berdiri tuh. Nah, ketika mahalul qiyam, maka mereka memiliki tradisi menembakkan senapan ke atas langit. Kalau di kita kan cuman petasan ya. Di sana senjata asli ditembakkan ke atas langit. Akan tetapi ternyata ada peluru yang menyasar, karena rumah orang sana tinggi-tinggi, Pak. Kalau punya anak 7, setiap anak itu berkeluarga, maka mereka akan bikin satu tingkat di atasnya. Berkeluarga lagi, bikin satu tingkat lagi. Berkeluarga lagi, bikin satu tingkat lagi. Jadi rumah sana itu
Rumah orang sana itu tinggi-tinggi, tingkat-tingkat, sampai ada 7 tingkat, 8, 9. Kan kalau di kita anak nikah pindah rumah ya, di sana enggak, bikin ke atas. Satu ketika ada peluru nyasar mengenai seorang anak kecil yang beragama Kristen. Akhirnya anak tersebut pun dilarikan ke rumah sakit karena bersimbah darah, dan anak tersebut pun sekarat. Setelah dibawa ke rumah sakit, kata pihak rumah sakit, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa menangani anak ini. Kenapa? Tenaga medisnya tidak ada, alat-alatnya tidak ada. Yang bisa menanganinya hanya dokter di Amerika. Tapi sayang seribu sayang Pak, keterbatasan waktu, maka si anak tersebut tidak bisa dibawa kemana-mana. Darah sudah bercucuran, kondisi sudah sekarat. Maka kata dokter, ini anak hanya tinggal menunggu ajalnya. Mendengar hal tersebut, sang ibu pun berteriak histeris dan mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta tadda'in nubuwah, unzur ila binti hada. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang mengaku nabi, tapi lihat perbuatan umatmu. Karena umatmu merayakan maulidmu, maka anakku sekarang tertembak, bersimbah darah, dan dalam keadaan sekarat. Muhammad, engkau harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Marah-marah dan memaki-maki Nabi Muhammad. Kemudian kata dokter, ibu coba lihat anak ibu untuk terakhir kalinya. Maka sang ibu pun dengan tenaga yang tersisa, akhirnya dia berjalan menuju ruangan di mana anak tersebut dibaringkan. Akan tetapi disinilah terjadi keajaiban Bapak Ibu. Ketika si ibu dan beberapa dokter masuk ruangan tersebut, tiba-tiba sang anak pun sudah sehat dan duduk di tempat yang tadinya ia dibaringkan. Lalu si anak tiba-tiba mengatakan kepada ibunya, ibu, tutup pintunya, jangan biarkan dia pergi, jangan biarkan dia keluar. Maka sang ibu dan dokter ketika itu merasa aneh, siapa yang dimaksud oleh anak saya? Jangan biarkan dia pergi, jangan biarkan dia keluar. Toh tidak ada yang pergi, tidak ada yang keluar. Akhirnya sang ibu pun memeluk anaknya. Kembali dia menangis, tapi dengan tangis bahagia karena anaknya selamat. Kemudian sang ibu bertanya, wahai anakku, apa atau siapa yang kau maksud tadi? Jangan biarkan dia keluar, jangan biarkan dia pergi. Lalu sang anak pun bercerita. Anak kecil gak mungkin bohong, beda sama bapak-bapak, suka bohong sama bininya ya. Anak kecil gak mungkin bohong. Dia bercerita kepada ibunya, wahai ibu, ketika aku tadi sekarat, di bawah alam sadarku datang seorang laki-laki yang sangat tampan. Wajahnya bercahaya, senyumannya lembut, pakaiannya serba putih. Lalu dia menyentuh tempat yang aku rasakan begitu sakit. Disentuhlah sakitku sehingga rasa sakit itu pun hilang seketika. Yang tadinya aku merasakan sakit luar biasa ketika disentuh oleh orang itu dan dia mendoakan, maka sakit tersebut pun hilang dari diriku wahai ibu. Lalu aku bertanya, engkau siapa wahai Tuhan? Maka orang tersebut mengatakan, aku adalah Muhammad.
Ibu, ketika aku tersadar dari pingsanku, aku melihat Muhammad benar-benar ada di hadapanku. Lalu tidak lama kalian masuk, maka aku mengatakan, ibu, jangan biarkan dia keluar, jangan biarkan dia pergi. Siapa? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu sang ibu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika sang ibu bersyahadat, maka beberapa dokter yang lain yang menyaksikan kisah tersebut secara langsung, mereka semua ikut bersyahadat. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kisah nyata dan belum lama terjadi di Lebanon. Dan kisah ini diceritakan oleh Sayyid Abdul Qadir Jailani Syatiri pada tahun 2016. Sekarang tahun berapa? 25, berarti kan belum lama itu ya. Belum 10 tahun acan bahasa kitanya. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah keistimewaan atau mukjizat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,